Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu skala Likert. Jadi, skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nah, berikut ada contoh skala Likert di kuesioner. Di sini ada dampak media sosial, 36 pertanyaan yang akan dijawab oleh 36 responden. Nah, untuk hasil dari kuesionernya ini sudah ada 36 responden dan ini untuk hasilnya. Dalam skala Likert ini terdiri dari 5 skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, pilihan tersebut diantaranya ada sangat setuju, SS, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai skor atau skor Likert seperti di bawah ini. Nah, untuk sangat setuju itu kita diberi nilai 1, untuk setuju diberi nilai 2, ragu-ragu diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, sangat tidak setuju diberi nilai 5. Nah, total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan menggunakan rumus berikut. Nah, untuk menghitung total pilihan responden itu kita menggunakan rumus CONIF, terus diblok seluruh jawaban responden, kemudian diisi kriterianya, kriteria dari penilaian. Nah, untuk mengunci jawaban kita bisa menggunakan FN F plus F4. Nah, ini kemudian di-copy kan ke bawah, terus untuk yang setuju disesuaikan dengan nilai atau skor Likert-nya. Kalau misal sangat setuju berarti menggunakan skor Likert 1, terus setuju menggunakan skor Likert 2, dan seterusnya. Nah, untuk total skala Likert ini cara menghitungnya yaitu jumlah responden total ini dikali dengan nilai skor. Jadi kalau misal yang sangat setuju ini 292 dikali dengan 1 nilai skornya. Kemudian yang bawahnya sampai sangat tidak setuju itu tinggal menyesuaikan. Terus untuk skor maksimum itu jumlah responden dikali dengan skor tertinggi. Jadi total respondennya dikali dengan nilai yang tertinggi yaitu 5. Di sini pakai rumus. Terus untuk skor minimum itu jumlah responden yang ini dikali skor terendah. Jadi 1296 dikali 1, dimana itu skor terendah dan menghasilkan jawaban ini. Untuk indeks, cara menghitungnya yaitu total skor dari skala Likert. Total skor dari ini dibagi dengan skor maksimum, dimana skor maksimum itu 1296 dikali 100%. Seperti ini untuk rumusnya. Nah, karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 50,79%, maka dapat disimpulkan bahwa responden itu ragu-ragu. Nah, langkah menjawab dengan menggunakan SPSS
langkah menjawabnya, kita lengkapi dulu variabel view. Untuk variabelnya bisa diisi bagian name itu formulir 1, terus ada di sini type-nya numerik, width-nya 8, decimal 0, labelnya formulir 1, values-nya none, missing none, kolom 8, like, right, measure, scale, dan roll input. Nah, ini kan tadi ada 36 pertanyaan dan juga 36 responden, maka disesuaikan untuk formnya itu 36 begitu. Jadi semuanya dimasukkan, totalnya juga dimasukkan, kemudian masukkan data pada data editor. Nah, ini saya sudah memasukkannya semua. Sort menu, cara pengerjaannya ke analyze, terus pilih correlate, kemudian klik kiri bivariate. Nah, pada dialog butir-butir pada kotak kiri dimasukkan ke kolom variabel pada correlation coefficient, nanti dipilih person, pada kotak dialog test significance dipilih one-tailed, dan di flag ini juga dicentang. Ini dimasukkan satu-satu ya. Setelah semuanya dimasukkan datanya, kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output seperti ini. Agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, double klik, kemudian pilih yang pivot, terus pivot trace. Nah, untuk akan muncul gambar di bawah ini. Untuk variabelnya dari kotak di kolom itu pindahkan ke layer, kemudian untuk statistik di row kita pindahkan ke kolom. Nah, di sini terlihat hasil yang lebih rapi. Nah, ingat pada variabel kedua ini yang dimunculkan adalah total. Nah, untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi, one-tailed, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Nah, untuk probabilitas antara formulir butir 1 dan total butir adalah 0,003, yang berarti P itu kurang dari 0,5. Nah, di sini butir 1 sampai 13, terus 15 sampai 17, 20 sampai 23, dan 25 sampai 35 itu P-nya kurang dari 0,05, jadi bisa dianggap valid. Untuk butir 14, 18, 19, 24, dan 36 itu P-nya lebih dari 0,05 yang dianggap tidak valid. Nah, suatu pengukuran dinyatakan valid itu apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan, P-nya itu kurang dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 14, 18, 19, 24, 36 tidak signifikan karena P-nya itu lebih dari 0,05. Nah, untuk butir yang lain itu berarti bisa dikatakan valid ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, tujuan utamanya pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Nah, caranya kita kembali pada tampilan data yang akan diuji. Terus kita pilih analyze.
Sort ke bawah, pilih menu scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, kan di sini muncul kotak dialog, dimasukkan butir ke dalam box item semuanya ini. Setelah semuanya kita sudah masukkan ke box item, kemudian klik OK. Nah, output SPSS akan menunjukkan sebagai berikut. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner itu ada berjumlah 36, dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis karena semua dimasukkan 100%. Nah, untuk tabel reliability statistik, nilai alpha Cronbach adalah 0,758 dengan jumlah pertanyaan 36 butir, ini 37 karena satunya yang total. Nah, untuk R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikasi 5%, dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach-nya 0,758, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang erat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.